Diva? Jadi konstipasi itu atau biasanya disebut sembelit merupakan gangguan pada sistem pencernaan saat seseorang mengalami pengerasan tinja yang berlebihan. Mm-mm, Aliran dengan frekuensi BAB-nya tuh kurang dari 3 kali dalam waktu seminggu. mm-mm. Untuk diare, diare itu adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih sering dari normal. Biasanya feses itu menjadi lebih encer dalam waktu kurang dari 14 hari. Ya, betul ya. Jadi untuk konstipasi dari definisi dan diare dari definisi tadi merupakan suatu kebalikan. Ya, di mana kalau konstipasi itu terjadi pengerasan feses, kemudian seseorang mengalami konstipasi biasanya untuk BAB-nya itu tertunda atau terlambat bisa 2 sampai 3 hari sekali itu baru bisa mengeluarkan fesesnya. Sedangkan diare itu malah terlalu sering untuk BAB atau fesesnya keluar tetapi dalam konsistensi fesesnya itu berupa cairan dibandingkan dengan feses secara umumnya. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Diva. Kita masuk ke pengertian konstipasi terlebih dahulu. Nah, ini pengertiannya BAB yang sulit atau jarang, kemudian berhubungan dengan kondisi seseorang itu melakukan pengejanan ketika BAB di mana ada usaha yang lebih besar yang harus dilakukan agar feses yang keluar ini bisa dikeluarkan dengan baik seperti itu. Kemudian BAB-nya itu tidak tuntas rasanya. Jadi kalau teman-teman ini merasakan setelah BAB ada rasa tidak tuntas, seperti ada yang terganjal di bagian anus, mungkin itu salah satu tanda bahwa teman-teman mengalami konstipasi. Tentunya juga didukung dengan BAB yang jarang dilakukan. Secara umum, BAB ini harus dilakukan setiap hari. Ya, harus dilakukan setiap hari. Kemudian biasanya dilakukan pagi hari karena ketika pagi hari itu kita baru melakukan aktivitas, baru melakukan pergerakan yang dalam kondisi tidur, itu biasanya semua organ kita tertidur kecuali satu, yaitu apa yang tidak tertidur? Semua organ Jantung. ya, betul ya. Semua organ itu tertidur kecuali jantung, ya. Termasuk juga usus. Jadi dia tertidur. Nah, ketika kita bangun dari tidur, maka mulailah pergerakan atau mortalitas dari usus ini mulai terjadi pergerakan. Untuk orang yang normal tidak mengalami penyakit terkait dengan usus, maka seharusnya karena kita mengkonsumsi makanan itu dilakukan setiap hari, maka pengeluarannya juga seharusnya dilakukan setiap hari. Agar yang masuk dan yang keluar ini tidak menjadi penghalang dari pertumbuhan di dalam tubuh kita. Oke, ini patofisiologi dari konstipasi. Yang pertama terjadi akibat diet rendah serat ya, yang sudah kita ketahui ketika kita mengalami konstipasi, maka kita harus memperbanyak konsumsi serat. Bisa didapatkan dari makanan, minuman, bahkan vitamin ya yang tinggi akan serat. Kemudian yang kedua, asupan cairan yang kurang. Karena ketika asupan cairan tubuh kita berkurang, maka akan menyebabkan feses ini untuk, cairannya itu berkurang sehingga akan mempersulit keluarnya feses dari dubur, dari anus ya. Jadi untuk pergerakan motalitasnya tuh agak keras, sehingga kenapa seseorang yang mengalami konstipasi itu bisa mengarah ke ambeien atau duburnya berdarah, diakibatkan fesesnya ini kurang cairan. Kemudian yang ketiga penurunan aktivitas fisik. Ya, jadi kalau seseorang rajin melakukan olahraga, itu juga terkait dengan organ-organ tubuh itu juga akan bergerak ya, salah satunya usus, jadi rutin untuk pengeluaran feses. Kemudian penggunaan obat sembelit seperti opioid. Jadi obat opioid ini efek sampingnya salah satunya itu konstipasi. Ya, jadi bisa karena lifestyle-nya yang kurang bagus, bisa dari makanan, minuman, atau olahraga. Kemudian yang ketiga terkait dengan penggunaan suatu obat yang dapat menyebabkan konstipasi. Ini merupakan tanda dan gejala dari BAB.
Yang pertama, BAB-nya itu jarang dilakukan, kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Atau dalam pengertian ini, seminggu itu hanya 2 kali melakukan BAB. Padahal kita ini mengkonsumsi makanan rutin setiap hari, tetapi pengeluarannya hanya 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian fesesnya keras, bentuknya kecil dan kering, ya. Kemudian posisi mengejan tadi saat BAB ya, sehingga pada pasien dengan gangguan jantung biasanya itu tidak disarankan oleh dokter ketika BAB dengan posisi mengejan. Karena otomatis jantungnya itu akan berkontraksi lebih besar daripada ketika dia duduk dan beristirahat seperti biasa. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini biasanya pasien dengan gangguan jantung yang dia sudah menginfokan kepada dokter bahwa terjadi konstipasi atau ketika BAB itu perlu usaha yang lebih besar atau mengejan, maka biasanya oleh dokter akan diberikan obat stimulan untuk memperlancar BAB-nya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman ini di lapangan ya, di apotik misalkan mendapatkan resep dari dokter, pasien datang dengan membawa resep di mana di dalam resep tersebut merupakan obat-obat penyakit jantung, ada untuk hipertensinya gitu ya, yang berhubungan tiba-tiba kok ada satu obat di mana fungsinya ini untuk memperlancar BAB. Padahal pasien ini ketika kita gali informasi, pasiennya tidak ada keluhan terkait BAB yang tidak lancar. Jadi pasien ini BAB-nya lancar setiap hari. Nah, ketika itu terjadi maka teman-teman tidak bisa langsung mengatakan bahwa terjadi drug related problem. Ada masalah terkait obat, pasien tidak memiliki keluhan terkait terlambatnya BAB atau terhambatnya BAB setiap hari, tetapi kok dokter ini memberikan resep obat untuk memperlancar BAB, obat konstipasi. Nah, ketika pasien mendapatkan obat ini perlu kita konfirmasi apakah pasien ketika BAB itu perlu eee, usaha atau mengejan yang berlebih, ya sehingga akan memperberat dari kerja jantung. Kemudian yang keempat, perasaan BAB yang tidak selesai tadi ya, kurang lebih seperti pengertian dari konstipasi. Kemudian perasaan obstruksi atau sumbatan anorektal, ini berhubungan tadi dengan perasaan BAB yang tidak selesai. Jadi tidak ada lagi rasa di bagian perut ingin mengeluarkan feses, tetapi adanya ganjalan di bagian anus sehingga perasaan BAB ini tidak selesai gitu. Melakukan pengejanan tetapi tidak ada yang keluar ya. Kemudian BAB jarang tanpa penggunaan laksatif. Jadi laksatif ini merupakan pelancar ketika melakukan BAB. Nah, obat ini yang biasanya diberikan oleh pasien dengan diagnosa jantung ya, supaya tidak melakukan pengejanan. Kemudian untuk terapinya, tujuannya untuk terapi konstipasi yang pertama adalah pasti meredakan gejala supaya pasien ini bisa melakukan aktivitas dengan baik karena ketika kondisi perasaan perut yang tidak nyaman otomatis lifestyle-nya juga akan mengalami pengaruh ya, merasakan tidak nyaman ketika melakukan aktivitas. Kemudian membangun kembali kebiasaan BAB yang normal. Nah, kalau untuk membangun kebiasaan BAB yang normal ini harus kita lakukan perubahan terkait dengan lifestyle ya, baik itu olahraga, baik itu konsumsi makanan ataupun waktu ketika BAB. Waktu ketika BAB ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika pagi hari kita baru bangun, kemudian merasakan nyeri perut, ingin melakukan BAB, maka untuk, pengeluaran feses itu sebaiknya tidak ditunda. Karena ketika kita tunda hari ini, kita tunda esok hari, maka terkait dengan waktu untuk BAB itu biasanya akan terpengaruh. Yang biasanya dilakukan pagi hari jam 6, jam 7, karena kita menunda, maka rasa ingin BAB itu bisa saja mundur dan dirasakan jam 10, ya. Jadi kenapa misalkan teman-teman itu kuliah jam 8, kemudian teman-teman rasakan, kenapa ya kok BAB ini, dirasakannya kok setiap kuliah, setiap jam 8:30 misalkan. Itu terkait dengan kapan pergerakan pagi hari, kapan pergerakan awal pagi hari kita melakukan aktivitas. Kalau kita
kuliahnya dimulai jam 8, sedangkan kita baru memulai aktivitas, baru bangun itu 6:30, maka tubuh juga baru mulai, akan melakukan, penyesuaian, ya. Tubuh itu baru melakukan penyesuaian, sehingga ketika kita bangunnya lebih awal, melakukan pergerakan itu lebih pagi, maka tubuh ini juga melakukan penyesuaian, salah satunya usus juga akan melakukan, pergerakan supaya mengeluarkan fesesnya ini lebih cepat. Ya, jadi kalau teman-teman merasa ternyata kalau kuliah lebih pagi, itu kok merasakan ingin BAB terus ketika di dalam kelas, itu bukan karena kuliahnya, ya, terkait dengan jam berapa awal kita melakukan pergerakan di pagi hari. Ya, kemudian yang ketiga, dengan adanya, eee, peredaan gejala yang berkurang, kemudian kebiasaan BAB ini sudah teratur ya, untuk kebiasaan BAB ini supaya kembali normal itu tidak bisa dengan waktu yang cepat, kurang lebih 1 bulan ya, untuk membangun kebiasaan ini dilakukan setiap hari dan di jam yang sama biasanya untuk BAB ini ketika kita mulai mengatur. Maka akan menyebabkan meningkatnya kualitas hidup dan meminimalkan efek samping pengobatan ya. Maksudnya efek samping pengobatan karena konstipasinya ini sudah teratur tanpa perlu pemberian obat, maka secara otomatis efek samping pun juga akan berkurang. Ini terapi dari non-farmakologi untuk konstipasi. Tentunya tadi ya, terkait dengan modifikasi lifestyle ya, dari makanan, minuman, itu perlu asupan yang tinggi akan serat. Jadi bisa kita dapatkan tuh dari makanan sayur-sayuran, dari minuman yang mungkin tidak bisa mengkonsumsi sayur, tapi bisa dimodifikasi makanannya dengan menggunakan jus. Atau misalkan tidak juga, kan ada orang-orang yang tidak suka konsumsi buah, tidak suka konsumsi sayur. Nah, bisa dimodifikasi menggunakan suplemen yang ada di pasaran, agar serat di dalam tubuh itu terpenuhi. Kemudian konsumsi dari makanan berserat tinggi itu hingga minimal 1 bulan supaya modifikasi dari BAB yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik, itu baru bisa rutin ya, itu didapatkan sekitar 1 bulan. Ini merupakan terapi farmakologi, jadi untuk konstipasi itu ada 3 terapi berdasarkan klasifikasi ini. Jadi berdasarkan klasifikasi ini terkait dengan, efektivitas atau efek yang dirasakan oleh pasien setelah mengkonsumsi obat. Ya, jadi ketika pasien ini sangat perlu untuk segera mengeluarkan feses dikarenakan mungkin seminggu sudah tidak melakukan BAB, maka terkait dengan pengeluaran feses ini harus dilakukan dengan segera, yaitu bisa menggunakan, air evakuasi yang dapat dirasakan efeknya itu sekitar 1 sampai 6 jam. Contoh obatnya ini, garam magnesium, bisa kodil rektal dan PEG, elektrolit lavage solution, ya. Jadi ini didapatkan efeknya terkait dengan pengeluaran feses itu sekitar 1 sampai 6 jam. Bisa kodil rektal itu bisa dalam bentuk supositori ya, bisa juga dalam bentuk, tub, yang mana untuk penggunaannya ini dimasukkan ke dalam dubur, sehingga dia akan lebih cepat memberikan efek karena langsung ke tempat di mana dia bisa berinteraksi. Kemudian kalau masih bisa menunggu sekitar 6 sampai 12 jam, ini biasanya yang dikonsumsi atau disarankan untuk obat konstipasinya itu diminum di malam hari. Ya, jadi sebelum tidur dikonsumsi dulu obatnya, sehingga harapannya ketika bangun pagi esok harinya sudah merasakan terkait ingin mengeluarkan feses ya. Dapatkan 6 sampai 12 jam. Ada obat bisakodil, sena, dan magnesium sulfat ya. Jadi ini sama-sama bisakodil yang 6 sampai 12 jam. Di 1 sampai 6 jam ini juga bisakodil, hanya saja rute dari konsumsinya berbeda ya. Kalau 6 sampai 12 jam ini merupakan obat oral, bisakodil tablet, sedangkan yang 1 sampai 6 jam ini digunakannya melalui dubur atau anus ya, langsung dimasukkan. Kemudian ada juga yang menyebabkan pelunakan feses dalam 1 sampai 3 hari. Ada pencahar pembentuk massa, dekusat, dan dosis rendah
polyethylene glycol atau PEG, sorbitol, dan laktulosa. Nah, biasanya yang untuk pasien dengan diagnosa jantung tadi diberikan dokter itu obat laktulosa ini. Jadi dia tidak ingin segera melakukan BAB, tetapi agar ketika dia ingin BAB itu tidak perlu melakukan pengejanan yang berlebih. Jadi diberikan obat untuk memperlancar BAB-nya yang memberikan efek 1-3 hari. Ya, karena dia rutin sebenarnya BAB, hanya saja ketika BAB itu perlu kondisi atau usaha yang berlebih ketika melakukan pengeluaran feses. Nah, ini merupakan algoritma terapi untuk pasien konstipasi, di mana ketika dokter sudah mendiagnosa pasien ini mengalami konstipasi atau ketika kita menanyakan kepada pasien dan merujuk ke arah konstipasi, maka kita perlu melihat penyebab konstipasi pasien ini kira-kira apa? Apakah ada obat yang dikonsumsi oleh pasien yang dapat menyebabkan konstipasi? Jika dikarenakan obat, maka bisa menggunakan osmotik atau stimulan laksatif tadi, ya. Jadi bisa mengarah ke dua ini. Jika pasien ini merupakan penyebab dari konstipasinya terkait lifestyle tadi, kurang konsumsi makanan, minuman berserat, maka bisa ke arah di sini. Apakah konstipasinya kurang dari 3-6 bulan, maka bisa menggunakan osmotik laksatif, bisa juga ditambah stimulan, bisa kodil, atau jika yang dirasakan ini lebih dari 6 bulan, bisa menggunakan lubiproston. Ya, di sini bukan berarti kurang dari 3-6 bulan dan lebih dari 6 bulan ini dia tidak BAB selama 6 bulan, bukan ya. Tetapi kondisi konstipasinya, di mana konstipasi tadi kan definisinya BAB seminggu itu 2 kali atau kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Nah, itu terjadi selama 3-6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Bukan dia tidak BAB selama 6 bulan, bukan ya. Bisa apa, terjadi infeksi di dalam usus jika tidak melakukan BAB karena konsumsi makanan itu setiap hari dilakukan. Nah, kemudian ini merupakan dosis yang diberikan, ya. Ada golongan agent cost of stunning, jadi 1-3 hari tadi memberikan efek, kemudian ada yang 6-12 jam sudah memberikan efek, ya. Ada yang 1-6 jam tadi yang segera ingin mengeluarkan feses atau ingin segera BAB. Nah, terapi pencahar osmotik, ya, ini osmotik, dianggap sebagai lini pertama yang lebih disukai untuk pengobatan sembelit, jadi 1-3 hari baru dirasakan pasien. Kalau yang ini biasanya ingin segera karena sudah terlalu lama 3 hari gitu tidak BAB biasanya, ingin segera tergantung kondisi pasiennya itu dia ingin segera BAB-nya kapan biasanya kita merekomendasikannya. Yang dia ingin segera mengeluarkan BAB atau bisa ditunggu berapa jam untuk pengeluarannya. Baik, itu tadi konstipasi ya. Sekarang kita masuk ke diare. Diare ini tadi kebalikannya dari konstipasi, yang seharusnya konstipasi itu terkait dengan susahnya BAB, sedangkan untuk diare ini kadang tidak bisa dikontrol, terjadi pengeluaran feses di dalam tubuh ya, tidak terkontrol, begitu saja tiba-tiba fesesnya keluar, tetapi dalam konsistensi yang cair. Fesesnya itu tidak berbentuk seperti feses pada umumnya. Ya, ini pengertiannya, seseorang yang melakukan BAB juga kondisinya mengejar sama, tetapi tidak ada feses yang keluar atau yang keluar hanya bentuk cairan saja. Kemudian konsistensinya lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja. Kemudian untuk frekuensinya ini akan terjadi lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Ya, kebalikan ya dari konstipasi. Kalau konstipasi kurang dari 3 kali tapi dalam 1 bulan. Kalau untuk diare lebih dari 3 kali tetapi dalam 1 hari. Oh, maaf, konstipasi kurang dari 3 kali dalam 1 minggu, bukan 1 bulan. Dalam 1 minggu. Sedangkan untuk diare lebih dari 3 kali dalam 1 hari.
Oke, kemudian ini etiologi dari diare. Yang pertama ini disebabkan karena adanya infeksi, baik itu karena virus, karena bakteri, atau dikarenakan oleh parasit, ya. Ini biasanya berhubungan dengan makanan yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah malabsorpsi. Tidak baiknya terkait dengan proses metabolisme di dalam tubuh, dalam usus. Ya, ini juga sama terkait makanan. Misalkan makan makanan yang pedas, maka akan mengiritasi dari usus sendiri, maka akan menyebabkan terkait dengan pergerakan usus yang tadinya mengalami inflamasi, maka bisa menyebabkan feses yang tidak baik. Kemudian yang ketiga karena alergi atau keracunan makanan, ya. Kemudian yang keempat, karena ini terkait dengan imunodefisiensi. Ya, terkait dengan sistem imun tubuh yang tidak baik. Sebenarnya makanannya sehat, tetapi terkait dengan alergi yang bisa dirasakan oleh pasien, maka bisa menyebabkan diare juga. Nah, jadi untuk alergi itu bisa bermacam-macam efek sampingnya. Bisa yang hanya bentol-bentol di badan, merah-merah gitu di badan. Tapi ada juga yang merasakan efek samping dari alerginya ini berupa diare. Ya, kemudian ini terkait dengan virus atau sistem tubuh, misalkan pasien dengan kondisi diagnosa dokter ya, diagnosa dokter terkait penyakit, maka bisa menyebabkan diare karena pasien tidak mengkonsumsi makanan dengan baik dan benar gitu, atau sebab-sebab lainnya. Ini merupakan tanda dan gejala dari diare. Yang pertama dikarenakan mual muntah, tanda dan gejalanya mual muntah, sakit perut, sakit kepala, demam, menggigil dan rasa tidak enak. Karena tadi perut itu mengalami pergerakan ya, pergerakan untuk mengeluarkan feses tetapi tidak ada feses di dalam usus. Kemudian BAB sering tidak berdarah, kemudian diarenya berlangsung 12 sampai 60 jam. Lalu nyeri periumbilikis intermittent atau kuadran kanan bawah. Jadi sakit di bagian perut kanan bawah ya. Ini biasanya juga tanda-tanda ini dialami oleh pasien yang mengalami usus buntu. Ya, jadi perut kanan bawahnya itu mengalami sakit karena terkait dengan tersumbatnya feses di dalam usus sehingga ketika melakukan pergerakan di bagian kanan bawah itu mengalami nyeri. Nah, untuk diare ini juga akan terdengar bunyi usus yang merupakan ciri dari penyakit usus halus. Jadi seperti rasa lapar, tetapi itu dihasilkan suaranya oleh usus halus. Lalu sakit saat mengejan dan BAB-nya tidak efektif karena terkait dengan tidak adanya feses di dalam usus. Ya, ini jenis diare. Diare akut kurang dari 14 hari, diare persisten lebih dari 14 hari, dan diare kronik lebih dari 30 hari. Ya, jadi berdasarkan berapa lama diare ini dirasakan oleh pasien. Ini patofisiologinya. Yang pertama terkait perubahan transport aktif ion, kemudian terjadi penurunan absorpsi dari natrium dan peningkatan sekresi dari klorida. Ya, sehingga ketika seseorang mengalami diare biasanya disarankan untuk mengkonsumsi apa yang mengandung natrium? Mengkonsumsi larutan apa? Oralit, Ibu. Ya, betul ya. Jadi disarankan mengkonsumsi larutan oralit karena mengandung tinggi natrium. Ya, jadi untuk diare ini terjadi penurunan dari absorpsi natrium di mana natrium ini nantinya bisa menyerap air di dalam tubuh sehingga pasien ini tidak mengalami diare yang semakin parah. Ya, jadi disarankan untuk bisa mengkonsumsi oralit. Kemudian yang kedua terkait perubahan motilitas dari usus tadi ya pergerakannya. Kemudian peningkatan osmolaritas luminal. Osmolaritas berarti terkait dengan tingginya cairan di dalam tubuh, di dalam usus.
hanya cairan saja yang tinggi, tetapi tadi natriumnya berkurang, sehingga tidak ada mekanisme ataupun penarikan air di dalam tubuh, atau penarikan air di dalam tubuh ini semakin berkurang karena absorpsi dari natriumnya juga berkurang. Selanjutnya peningkatan tekanan hidrostatik ini terkait dengan pertukaran Na+ dan K+ ya, yang akan di-cut oleh O2 di dalam tubuh, air dalam tubuh. Baik, ini untuk tata laksana terapinya. Yang pertama bertujuan mencegah kelebihan air, elektrolit, dan asam basa. Ya, jadi ketika pasien atau seseorang itu mengalami kondisi badan yang tidak enak, tidak semua pasien itu harus kita rekomendasikan minum air yang banyak. Jadi harus kita lihat dulu kondisi klinis pasien ini bagaimana. Untuk pasien diare itu bukan mengkonsumsi air yang banyak, tapi diseimbangkan. Diseimbangkannya dengan oralit. Atau pasien dengan kondisi diabetes mellitus misalkan dengan kondisi udem. Itu penumpukan cairan di dalam tubuh. Nah, itu juga konsumsi cairannya harus dibatasin ya. Jadi perharinya biasanya nanti ada perhitungan kebutuhan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh dan direkomendasikan oleh dokter itu berapa setiap harinya. Kemudian yang kedua, pasti akan mengobati penyebab diarenya. Tadi karena apa? Karena makanan kah? Atau karena alergi? Atau karena bakteri? Kalau karena bakteri berarti terkait diarenya harus dikombinasi dengan pemberian antibiotik. Ya, tapi kalau bukan karena bakteri diarenya, maka cukup untuk membatasi atau tidak mengkonsumsi lagi penyebab diarenya dan bisa mengkonsumsi anti diare dan tadi ya oralit. Lalu ketiga, mengelola gangguan sekunder yang menyebabkan diare. Ini merupakan terapi untuk diare ya pada pasien diare. Jika kurang dari 3 hari, kita lihat apakah ada tanda pasien ini mengarah kepada diare yang disebabkan bakteri, ya. Apakah ada demam atau tidak? Kalau tidak ada demam, maka bisa diberikan anti diare berupa cairan elektrolit tadi ya dari oralit. Kemudian bisa diberikan loperamid sebagai anti diarenya. Kemudian diet ini maksudnya diet untuk makanan-makanan yang bisa memperparah diare, seperti makan makanan yang pedas atau makanan yang penyebabnya ini misalkan pasien karena alergi atau keracunan, maka penyebab alerginya itu untuk dibatasi terlebih dahulu. Itu kalau diarenya tanpa demam. Tapi kalau diarenya disertai demam, maka disarankan pengecekan apakah ada bakteri di dalam tubuh pasien atau tidak ya, dilakukan kultur bakteri biasanya di rumah sakit. Kalau negatif, maka bisa diterapi dengan simptom terapi ini ya. Tetapi kalau positif, maka perlu ditambah antibiotik untuk terapinya. Kemudian untuk kronik atau lebih dari 14 hari, maka bisa menggunakan terapi ini. Ya, sama sebenarnya untuk pasien ini diberikan anti diare dan juga antibiotik, tetapi ada penambahan karena kondisinya lebih dari 14 hari, apakah ada penyebab lain yang diterima oleh pasien ini karena tidak mungkin selama 14 hari ini tidak diberikan terapi. Ya, pasti diberikan anti diare, kemudian kalau dia disebabkan oleh bakteri pasti dikasih antibiotik, tetapi kondisi diarenya tidak membaik. Nah, maka bisa perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut apakah ada infeksi lain yang dirasakan oleh pasien atau penyakit lain yang belum diketahui oleh dokter atau pasien ini mengkonsumsi obat yang bisa menyebabkan diare. Nah, kalau mengkonsumsi obat terkait dengan penyakitnya, maka perlu dilakukan switch obat yang tidak memperparah diarenya atau terkait dengan obat apa yang memiliki efektivitas tetapi efek sampingnya ini bisa minim. Ya. Ini yang untuk diare kronik.
Oke, untuk obat diare, loperamid ya, loperamid sering dengar teman-teman terkait obat diare ini? Sering ya. Jadi untuk loperamid ini ada penelitian, nanti bisa di-searching ya di Google Scholar gitu, penelitian terkait dengan loperamid monoterapi dan loperamid kombinasi dengan antibiotik. Jadi more effectiveness yang mana antara tunggal loperamid dan loperamid kombinasi dengan antibiotik. Karena untuk mekanisme loperamid ini kan dia mempertahankan supaya pasien ini tidak diare, pastinya mempertahankan feses di dalam usus. Nah, ketika terjadi penumpukan feses di dalam usus, maka akan terjadi penumpukan atau pertumbuhan bakteri. Nah, pertumbuhan bakteri ini bisa menyebabkan infeksi yang lain. Nanti bisa dicari dengan dua kombinasi, yaitu obat anti diare loperamid plus antibiotik itu memberikan efektivitas yang lebih baik dibandingkan loperamid tunggal. Karena kalau loperamid tunggal dia hanya mempertahankan feses supaya tidak keluar, tetapi ketika dikombinasi dengan antibiotik maka dia akan mencegah pertumbuhan dari bakteri yang tumbuh di dalam usus. Baik, ini untuk terapi dari diare, yang pertama pasti oralit ya. Oralit ini juga bisa mencegah terkait dengan dehidrasi supaya pasien tidak mengalami dehidrasi. Utamanya pada anak-anak, biasanya kan kalau kondisi anak-anak itu walaupun dalam kondisi sakit, dia tetap akan beraktivitas seperti biasanya, ya, aktif ya, akan aktif biasanya kegiatannya. Tetapi kondisi pasien yang sudah mengalami dehidrasi, nah biasanya dia akan lemas ya. Nah, ini ya, lemas ini yang dikhawatirkan dialami oleh pasien sehingga tidak ada lagi nafsu untuk makan, nafsu untuk minum. Ini bisa menyebabkan kepada penyakit yang lain, komplikasi ya. Nah, ini merupakan tanda dari dehidrasi tandanya ya. Tanda gejalanya. Diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Kalau terdapat 2 tanda atau lebih dari 4 ini, dia masuk ke diare tanpa dehidrasi. Bila terdapat 2 tanda atau lebih dari 4 tanda ini, dia masuk dalam dehidrasi ringan. Bila terdapat 2 tanda atau lebih dari 4 tanda ini, maka dia masuk ke dalam dehidrasi berat. Ya. Kondisi umumnya yang membedakan itu, kalau untuk tanpa dehidrasi diarenya, maka pasien akan melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, kalau dehidrasinya ringan, maka ini biasanya anak-anak ya, itu akan mengalami gelisah atau rewel. Tetapi kalau dehidrasinya sudah berat, maka pasien tidak rewel lagi, tetapi hanya tiba baring, kondisinya lemas. Ya, tidak lagi melakukan aktivitas, tidak lagi menangis, tetapi hanya diam saja. Ya. Kemudian kalau dilihat dari mata, baik dia dehidrasi ringan maupun dehidrasi berat, itu sama-sama matanya cekung. Ya, tapi untuk tanpa dehidrasi maka tidak ada kondisi mata yang cekung. Selanjutnya ini biasanya yang bisa kita lihat dengan jelas ya, keinginan untuk minum. Kalau tanpa dehidrasi dia normal, tidak ada rasa haus, minumnya itu seperti biasa, seperlunya saja. Kalau dehidrasi ringan, kondisinya pasien ini ingin terus-menerus minum. Itu kalau ringan, tetapi kalau berat, pasien sudah tidak ingin minum lagi, sudah malas minum. Ya, jadi tenaganya sudah habis terkait dengan dehidrasi. Kemudian yang keempat adalah tanda dari turgor. Turgor ini ketika kita coba teman-teman pencet kulit teman-teman atau adik-adik. Nah, ketika dipencet, apakah dia kembalinya itu cepat atau tidak, itu dinamakan turgor. Ya, coba dipencet. Kalau misalkan ketika dipencet, ya dipencet seperti ini ya, tangannya dipencet kemudian dilepas. Nah, untuk dia kembali normal, kalau misalkan kembalinya itu lambat, maka itu bisa sebagai salah satu tanda dehidrasi ringan. Tapi kalau dehidrasinya berat, kita pencet maka memerlukan beberapa detik supaya kulit ini bisa kembali normal. Jadi kalau dipencet kan biasanya terjadi cekungan gitu ya di bagian kulit.
Nah, kembalinya dari cekungan itu lambat, apakah sangat lambat? Nah, itu bisa menuju ke arah dehidrasi. Kemudian ini merupakan rencana terapi tadi ya, untuk ini yang tanpa dehidrasi, ya. Umur kurang dari 1 tahun diberi 50 sampai 100 mililiter setiap kali BAB ya, bahasanya kurang enak ya dibaca ya. Ini Ibu ambil dari buku saku petugas kesehatan tahun 2011. Kemudian untuk umur lebih dari 1 tahun diberi 100 sampai 200 mililiter setiap kali BAB. Jadi biasanya 1 gelas ya, 1 gelas air mineral itu. Hanya saja untuk anak-anak biasanya tidak memungkinkan untuk minum 1 gelas, sehingga disarankan sesering mungkin untuk mengkonsumsinya, supaya menggantikan cairan elektrolit yang hilang di dalam tubuh. Kemudian selain Oralit, ini juga untuk pasien diare, disarankan untuk diberikan zinc, ya. Zinc tablet 10 hari berturut-turut atau zinc cairan 10 hari berturut-turut walaupun diarenya sudah berhenti. Dapat diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam sendok air matang atau ASI. Jadi biasanya untuk 1 tablet zinc itu isinya 20 miligram. 20 miligram. Nah, untuk pasien biasa itu langsung diminum 1 tablet, tetapi untuk anak-anak kurang dari 6 bulan diberinya 10 miligram atau setengah tablet. Nah, ada juga zinc kalau misalkan tidak ingin yang tablet menggunakan sirup itu ada ya. Cuma terkait dengan harganya biasanya lebih mahal dibandingkan yang tablet. Jadi untuk zinc ini ketika pasien kita berikan obat, maka kita sebagai farmasi, sebagai apoteker, itu jangan sampai lupa untuk menginformasikan kepada pasien bahwa obat zinc ini harus dikonsumsi sampai habis walaupun kondisi diare sudah membaik. Ya, jadi kurang lebih edukasinya untuk zinc ini sama seperti antibiotik. Hanya kalau untuk antibiotik itu kita menghambat terkait, pertumbuhan bakteri yang lebih parah ya. Tapi kalau untuk zinc itu menghambat terjadinya diare berulang. Jadi pasien ini baru selesai diare supaya nanti tidak diare lagi gitu. Jadi untuk mempertahankan mortalitas dari usus, mengamankan mortalitas dari usus supaya diarenya tidak berulang. Terus ini makan makanan yang mengandung gizi tadi ya. Tapi untuk pasien dengan kondisi diare, ini kan tadi kebalikan dengan konstipasi. Sehingga untuk makanan-makanan yang tinggi serat ini kita tidak sarankan, ya. Jadi diharapkan untuk mengurangi makan makanan yang tinggi serat. Kalau pasien mengkonsumsi makan makanan yang tinggi serat, khawatirnya diarenya ini semakin parah karena memperlancar diarenya, semakin memperlancar diare pasien. Jadi dikurangin untuk makanan-makanan yang tinggi seratnya dan memperbanyak oralitnya. Ya, jadi mempertahankan dulu cairan di dalam tubuh, kalau sudah merasa lebih baik, maka bisa untuk mengkonsumsi makan makanan yang tinggi serat seperti biasanya. Ya, ini pemberian antibiotik hanya diberikan sesuai indikasi. Nah, biasanya untuk antibiotik ini, feses sendiri itu ada tanda-tandanya. Selain dari infeksi itu bisa kita lihat melalui pengecekan kultur bakteri ya, yang di laboratorium atau melalui dari tingginya leukosit di dalam tubuh. Ini juga bisa dilihat dari bentuk feses. Kalau untuk pasien diare, bentuk fesesnya itu biasanya baunya tidak seperti feses biasa, dia berbau busuk. Kemudian warnanya itu seperti warna air cucian beras. Ya, kalau teman-teman pernah mencuci beras, nah itu warna air bekas cucian beras itu merupakan salah satu tanda bahwa pasien ini diarenya disebabkan karena infeksi. Ya, kemudian yang ketiga, cairan atau ketika pasien BAB dalam bentuk cair itu warnanya warna kuning kehijauan. Ya biasanya kan kalau, feses itu warnanya kuning kecoklatan ya.
Tapi jika disebabkan karena bakteri, warna feses ini warna kuning kehijauan. Jadi perlu diberikan antibiotik juga karena tidak semua kondisi pasien diare itu langsung diberikan antibiotik dengan cara pengujian kultur karena memakan waktu yang cukup lama. Jadi biasanya dokter bisa menanyakan terkait kapan berapa lama diarenya sudah dirasakan, kemudian apakah disertai demam atau tidak. Selanjutnya bagaimana bentuk atau warna dari feses itu sendiri. Nah, itu bisa mengarah kepada penegakan diagnosa diare ini disebabkan karena infeksi atau tidak. Ya, jadi kalau misalkan kita punya adik gitu ya, kalau dia diare, bisa kita lihat tuh fesesnya. Fesesnya apakah normal cairan kuning bening atau warna kuning kehijauan, ya. Kemudian ini merupakan terapi oralit tadi yang diare diare dengan dehidrasi ringan. Ya, di sini ada perhitungannya, oralit yang diberikan 75 ml dikali berat badan pada anak atau bisa menggunakan dewasa juga ya kalau lebih dari 6 bulan. Kemudian ini merupakan patokan cairan yang bisa diberikan kepada anak, tapi biasanya jarang sekali bisa dipenuhi oleh pasien untuk konsumsi cairan, sehingga kita sebagai farmasi, sebagai apoteker tadi menyarankan untuk mengkonsumsi oralitnya sesering mungkin. Dan kalau bisa dalam 1 hari habis berapa mili ya. Biasanya ini kan disarankannya minum ini setelah BAB. Minum oralit setelah BAB, tetapi untuk anak-anak itu tidak bisa dicapai, jadi diinformasikan sehari setidaknya harus mengkonsumsi oralit itu berapa banyak. Ya, kemudian ini zinc tetap diberikan selama 10 hari berturut-turut. Ini terkait dengan edukasi kepada orang tua atau keluarga pasien ya, supaya menjaga pasien ini tidak mengalami dehidrasi ya. Ini bila tidak ada dehidrasi ganti rencana terapi A tadi yang tanpa dehidrasi. Bila dehidrasi telah hilang, anak biasanya kencing atau BAK kemudian mengantuk dan tidur ya. Jadi dia tetap melakukan aktivitas itu seperti biasa. Ini rencana terapi C yaitu dehidrasi yang berat, diare dengan dehidrasi yang berat. Tadi tanda utamanya yang membedakan dengan dehidrasi ringan adalah malas minum dan turgor itu kembalinya sangat lambat. Nah, biasanya kalau sudah kondisi diare sangat berat, maka dokter akan merekomendasikan untuk rawat inap atau diberikan infus ya. Infus itu kan NaCl natrium ya. Jadi biasanya disarankan untuk rawat inap kalau sudah dehidrasi berat. Karena kalau sudah dehidrasi berat, maka akibatnya itu bisa fatal hingga kematian. Nah, ini untuk algoritmanya saja. Apakah penderita bisa minum? Iya. Kalau iya, mulai dehidrasi dengan oralit melalui mulut. Jika tidak, segera rujuk anak untuk dehidrasi melalui nasogastrik atau intravena. Ya, pemberian infus. Karena sudah sangat malas dan tidak ingin mengkonsumsi makanan, apalagi tidak ingin mengkonsumsi minuman, apalagi untuk mengunyah, itu sangat berat. Nah, ini contohnya ya, zinc. Kalau oralit tadi kan teman-teman sudah tahu itu bisa kita buat dengan campuran gula garam, atau kalau mau yang simple itu sudah ada kemasannya di apotek-apotek ya, 1 saset gitu, biasanya cuma 1.000. Kalau di Jawa dulu kemarin 1.000 ya, kalau di sini mungkin 2.000 sampai 2.500 1 sasetnya. Atau kalau mau yang cairan, yang sudah dalam bentuk cairan di apotek itu juga ada ya. Jadi kita bisa rekomendasikan yang minum ini apakah dewasa, apakah anak-anak. Kalau anak-anak biasanya kita rekomendasikan oralit dengan bentuk kemasan cair yang ada rasanya. Ya, jadi ada rasanya tuh oralit cair. Tapi kalau orang tua, biasanya kita rekomendasikan yang tablet mau, kecuali dia susah untuk mengkonsumsi obat dalam bentuk tablet, maka bisa kita rekomendasikan oralit dalam bentuk cairan. Ada
juga yang rasanya itu netral ya, tidak ada rasanya, rasanya tuh stroberi, jeruk gitu. Kemudian yang kedua adalah obat zinc. Nah ini diminum biasanya kan harus 10 hari berturut-turut, jadi 1 strip. Kalau dewasa 1 tablet, tapi kalau anak-anak itu setengah tablet atau sama dengan 10 miligram. Bisa menggunakan tablet ini atau bisa menggunakan obat zinc serbuk ya. Jadi zinc serbuknya itu nanti harus dicampur dengan cairan air, baru kita konsistensikan sampai tercampur secara homogen. Cuma ini lebih murah dibandingkan zinc yang harus kita campur dengan air. Nah, ini terkait dengan penggunaan zinc membantu memperbaiki mukosa usus yang rusak dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh secara keseluruhan. Efek sampingnya bisa menyebabkan muntah ya. Zinc ini menggantikan kandungan zinc alami tubuh yang hilang dan mencegah resiko terulangnya diare sampai 2-3 bulan setelah sembuh dari diare. Jadi kita rekomendasikan aja minum zinc ya. Nggak apa-apa, pasien ini mengkonsumsi zinc supaya pasien tidak mengalami diare berulang. Pada penelitian selama 20 tahun, menunjukkan pengobatan diare dengan pemberian oralit disertai zinc itu lebih efektif dan terbukti menurunkan angka kematian akibat diare pada anak-anak sampai dengan 40%. Ya, jadi ini obat oralit dan zinc ini dia berteman ya. Jadi kita sarankan untuk pasien diare itu selalu diberikan oralit dan juga zinc. Ini obat anti diarenya. Tadi obat diare yang pertama oralit, yang kedua zinc, yang ketiga mengobati penyebab utamanya yaitu diarenya. Ada antimotalitas ya, dipenoksilat, loperamid ini yang biasa atau umum digunakan. Kemudian ada antisekretori, bismut subsalisilat ini biasanya dalam bentuk sirup ya. Kalau loperamid dalam bentuk tablet. Dosisnya untuk loperamid pertama kali mengkonsumsi 4 mg. 4 mg artinya langsung 2 tablet untuk pertama kali minum. Selanjutnya 2 mg atau 1 tablet setelah dia melakukan BAB. Jadi setelah BAB, setiap kamar mandi minum 2 mg atau 1 tablet, di mana maksimalnya dalam 1 hari itu diminumnya 16 mg atau 8 tablet. Jika dalam 24 jam sudah mengkonsumsi 8 tablet, maka disarankan untuk tidak dikonsumsi lagi. Khawatirnya sudah overdosis ya, karena maksimalnya adalah 16 mg yang bisa ditoleransi oleh tubuh atau 8 tablet. Tapi jarang sih pasien itu minum sampai 8 tablet kalau untuk obatnya loperamid ya. Karena loperamid ini cepat sekali memampatkan diare pada pasien. Biasanya mengkonsumsi 4 tablet itu sudah mendapatkan efek. Hanya saja pasien tetap merasakan lemas biasanya karena diarenya, tetapi terkait dengan diarenya itu sendiri biasanya sudah teratasi dengan 4 tablet ya. Dalam 1 hari 4 tablet, tetapi dalam beberapa hari biasanya tetap berulang diarenya. Nah, supaya tidak berulang, makanya kita rekomendasikan tadi pemberian zinc ya, 1 tablet setiap hari selama 10 hari. Ini juga obat-obat untuk diarenya. Nah, untuk anak, ini biasanya kan anak itu mudah sekali mengalami diare ya, terkait dengan makanan, terkait dengan sistem imun yang belum terbentuk secara sempurna. Sehingga jarang diberikan obat anti diare tetapi dengan bacterial replacement ya. Ini bisa didapatkan di makanan yang apa ya biasanya? Atau obat apa? Lactobacillus. Yakult. Iya, Yakult ya. Selain Yakult apa lagi? Yogurt. Yogurt, Lactobi ya. Nah, jadi biasanya pasien anak yang mengalami diare, yang pertama diberikan oralit, yang kedua diberikan zinc, yang ketiga itu biasanya diberikan Lactobi atau merek-mereknya yang lain ya. Nah, itu bisa dikonsumsi dicampur dengan makanan atau minuman kalau anaknya tidak bisa mengkonsumsi Lactobinya secara langsung.
Ya, jadi jarang diberikan anti diare yang tadi, loperamid, tapi diberikan bacterial replacement biasanya pada anak. Dua tablet atau 1 granul 3-4 kali sehari dapat diberikan dengan menggunakan susu, jus atau water atau air ya. Jadi bisa dicampur dengan apapun selama obat ini bisa dikonsumsi oleh pasien ya, karena anak-anak biasanya sulit untuk langsung mengkonsumsi obat. Kemudian yang keempat, antibiotik. Ya, tadi jika pasien merupakan diarenya itu adalah diare karena bakteri, nah ini akan dikelompokkan lagi diare karena bakterinya itu apakah karena yang pertama watery diare, ya ini watery diare, kemudian diarenya disebabkan oleh dysentery diare, atau yang ketiga adalah traveler diare, ya. Nah, dilihat nanti dari diagnosa dokter ini mengarah kemana, watery diare, dysentery atau traveler. Jadi antibiotiknya itu sendiri-sendiri ya. Nanti diagnosa dokternya apa kan ditegakkan oleh dokter, maka bisa kita lihat kalau diagnosanya adalah watery diare, apakah obatnya itu benar ya sesuai literatur atau tidak. Kalau untuk anak-anak azitromisin, kalau untuk dewasa bisa menggunakan ciprofloxacin. Alternatif ini jika pasien tidak bisa atau alergi menggunakan golongan fluoroquinolone, bisa diganti dengan azitromisin ya. Kalau rifaximin ini antibiotiknya jarang atau tidak ada di Indonesia kayaknya. Ibu belum pernah lihat sih, mungkin ada tapi di rumah sakit ya. Dan bisa diganti dengan azitromisin. Ya, begitu juga yang lainnya penyebabnya dysentery diare, penyebabnya adalah bakteri Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan Yersinia. Kalau traveler ini disebabkan oleh propilaksis. Biasanya traveler itu terkait dengan penggunaan kamar mandi yang tidak bersih ya. Jadi namanya traveler pasti dia bepergian kemana-mana, makanannya tidak terjaga, kemudian toilet atau kamar mandi yang digunakannya itu tidak bersih, bisa menyebabkan diare pada pasien. Ya, jadi tergantung penyebab diarenya karena apa untuk pasien yang diare karena bakteri. Ya, ini bisa dibaca. Nah, ini merupakan terapi farmakologi atau ringkasannya ya. Ringkasannya yang pertama adalah oralit, bisa menggunakan campuran garam seperti natrium klorida, kalium klorida, dan trisodium sitrat, serta ditambahkan dengan glukosa. Lama terapi hingga diare berhenti. Beda dengan zinc. Walaupun diarenya sudah berhenti, maka obat ini tetap harus diteruskan sampai dengan 10 tablet. Jadi tidak diselang ya, hari ini minum, besok tidak, tapi harus dikonsumsi 10 hari berturut-turut. Juga ada dosisnya untuk kurang dari 6 bulan dan lebih dari 6 bulan. Kalau untuk dewasa dia mengikuti lebih dari 6 bulan atau 20 mg. Ya, kemudian tadi anti diarenya dan antibiotiknya, penyebab bakterinya ini apa pada pasien. Baik, ini untuk daftar pustaka yang Ibu gunakan. Nanti bisa teman-teman baca kembali, ini bisa menjadi salah satu judul, mungkin judul skripsi kalau teman-teman tertarik kepada penelitian farmasi klinis ya. Misalkan penelitian terkait dengan kuesioner penyebab diare terbanyak di rumah sakit dan antibiotik yang digunakan, apakah itu sudah sesuai atau belum gitu. Bisa menjadi salah satu judul kalau tertarik ke arah farmasi klinis. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Presensi kelas C tadi belum tutup ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman?
Ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas terkait dua materi, konstipasi dan diare? Permisi, Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Yang tadi kan untuk pemberian zinc itu ada di atas 6 bulan. Nah, itu sampai umur berapa ya Bu, untuk pemberian zinc? Pemberian zinc itu kalau yang lebih dari 6 bulan itu sampai dengan dewasa bisa digunakan untuk aturan dosisnya. Bentar, untuk nah ini ya. Kalau balita kurang dari 6 bulan ya 5 bulan 5 tahun 5 bulan berapa hari gitu. Itu menggunakannya 10 mg dosisnya. Tapi kalau balita 6 bulan lebih atau minimal 6 bulan sampai dengan dewasa, lansia, dan seterusnya itu menggunakan aturan dosisnya 20 mg per hari. Begitu, sudah cukup jelas? Amalia? Amalia bukan yang tanya tadi. Ya Bu, maaf tadi keputus, bisa diulang kah Bu? Jadi untuk penggunaan oralit, salah. Nah, untuk penggunaan zinc ya tadi ya. Penggunaan zinc kurang dari 6 bulan dia menggunakan 10 mg per hari atau setengah tablet jika menggunakan tablet. Tetapi untuk aturan pemberian pada dewasa sampai dengan lansia bisa menggunakan aturan lebih sama dengan 6 bulan atau 20 mg. Ya, ini untuk dewasa sampai dengan lansia adalah 20 mg per hari. Begitu Amalia? Baik Bu, berarti untuk zinc ini tidak ada batas umur ya Bu, penggunaan satu tablet ini? Tidak ada. Kalau untuk zinc itu batasannya hanya kurang dari 6 bulan atau yang kedua lebih sama dengan 6 bulan. Jadi sampai dengan dewasa dan lansia menggunakan aturan 20 mg per hari untuk konsumsi zincnya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi atau sudah cukup? Ini di kelas atau di Zoom sama ya, ketika ditanya nggak ada yang jawab nih. Ada yang bertanya atau sudah cukup jelas? Ini natapnya natap laptop ini kuliah ibu kan ya, bukan natap film gitu ya? Ada lagi deh atau sudah cukup jelas? Ibu, permisi saya mau bertanya. Ya, ini siapa? Oh ya, Asila, silakan. Kan tadi dijelaskan itu di tanda sama gejala dua penyakit ini tuh kan ada sama-sama mengejan, Bu. Nah, itu perbedaan mengejan keduanya itu gimana ya, Bu? Ya, baik. Pertanyaannya bagus ya, karena sebenarnya diare ini kan Bu, definisinya itu pengeluaran feses yang bahkan sampai tidak bisa kita atur ya. Jadi keluar aja gitu. Tapi kenapa kok kondisinya sama-sama mengejan? Padahal kan tidak perlu usaha untuk diare, ya. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau konstipasi, kondisi mengejannya ini terkait dengan baik dia konstipasi, baik dia diare, sebenarnya kondisi mengejarnya ini sama-sama usaha untuk mengeluarkan feses. Ya, yang harus kita pahami dulu kondisi mengejan ini baik konstipasi dan diare itu sama-sama berusaha untuk mengeluarkan feses. Hanya saja jika konstipasi, fesesnya itu ada di dalam usus dan bentuk konsistensinya itu keras. Ya, kurangnya cairan di dalam feses. Sehingga mengejarnya ini pengeluaran feses di dalam usus ini ada yang dikeluarkan.
yaitu dalam bentuk feses keras, keras, kemudian kurang air dan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di bagian dubur, ya, yaitu ke arah ambeien. Sedangkan untuk pasien dengan kondisi diare, fesesnya tidak ada, kondisi dari mortalitas usus itu berusaha mengeluarkan feses, sehingga otomatis kita pun itu akan berusaha mengejan supaya rasa sakit ini bisa berkurang. Tapi hasilnya yang keluar adalah cairan karena tidak adanya feses di dalam usus karena sudah sehari itu melakukan BAB lebih atau sama dengan 3 kali sehari. Nah, jadi sama-sama kondisi berusaha mengeluarkan feses, tapi yang satu ada bentuk fesesnya, yang kedua karena banyaknya cairan di dalam feses, ya. Jadi sama-sama mengejan, tapi untuk feses ampas ya bahasanya tuh, ampasnya itu tidak ada, tetapi untuk konstipasi itu ada tetapi kurang cair, kurang adanya larutan ya, kurang adanya larutan untuk konstipasi, untuk diare malah larutannya itu berlebih. Begitu ya. Siapa tadi yang tanya? Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi? Ya, baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa Ibu akhiri ya untuk kuliahnya pada sore hari ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena kuliahnya harus diganti ya. Kemarin tidak sempat karena adanya rapat dan lain sebagainya. Ibu mohon maaf terlebih dahulu. Itu saja mungkin yang Ibu bisa sampaikan terkait kuliah pada sore hari ini. Kita akan bertemu di perkuliahan di minggu depan. Ibu harap terkait materi HIV yang pertama dan yang kedua ini adalah diare dan konstipasi dipelajarin karena biasanya di awal pertemuan dan di akhir pertemuan nanti akan Ibu minta untuk brainstorming atau memaparkan tanpa melihat catatan apa yang sudah teman-teman dapatkan selama perkuliahan. Begitu? Baik, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.